kali ini aku mau ngebahas sebuah drama Korea horor yang bagus banget, tapi bukan sembarang horor. Memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Wow! Sebuah series dari Disney Hotstar dan terdiri dari 12 episode. Nah, drama ini dibintangi oleh aktor senior Ju Ji Hoon sama Park Bo Young. Apakah itu? So this is The Light Shop. 나 모르겠어요. 이곳은 어디입니까? 나도 같은 질문을 했었죠. Nah, sebelumnya aku sudah membahas sebuah drama Korea horor yang menurut aku ini bagus banget, yaitu Exhuma yang dibintangi oleh Kim Go Eun dan juga Lee Do Ya. Nah, 한 40년 단파 먹고 살았지만 배살구슬 해보죠. 애들 다 죽어. 겁나 험한 게 mengangkat cerita sejarah antara peperangan antara Jepang dan juga Semenanjung Korea, yang pada akhirnya Semenanjung Korea ini terpecah menjadi dua hingga saat ini menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara, di mana cerita sejarah ini tuh disisipi dengan mistis dan juga ritual dukun. 배살구슬 해보죠. 유세차임이 Bahkan ada sosok jenderal Jepang yang sangat bengis itu. 애들 다 죽어. 뭐가 나왔다고 거기서 겁나 험한 게 Dan seperti apa penjelasannya, untuk detailnya kalian bisa tonton video aku sebelumnya, yaitu Exhuma. Dan drama Korea The Light Shop ini bercerita tentang perjalanan roh-roh jasad yang mengalami koma akibat suatu kecelakaan. 나 모르겠어요. 어떻게 된 겁니까? 여기 말고 이곳에. 환자분들 의지에 달렸죠. 주는 가게가 있어. 밝은 빛을 보았다고 주장한다. 사랑하는 사람을 다시 만났다고 주장한다. Dan The Light Shop ini tuh sebagai suatu interpretasi gerbang kematian. Roh ini tuh sebenarnya terjebak dalam suatu tempat antara hidup dan mati. Kematian dan alam baka itu benar adanya. Setiap agama atau setiap keyakinan ini memiliki penggambaran atau interpretasi alam baka itu berbeda-beda. Dan The Light Shop ini tuh merupakan suatu interpretasi dari alam baka itu sendiri berdasarkan keyakinan masyarakat Korea Selatan. Nah, ada suatu setting yang menarik dari drama Korean The Light Shop ini. Jadi ada sebuah toko lampu yang menjadi tempat ikonik, yang mana toko lampu ini tuh seperti ya gerbang lah, pintu gerbang kematian. Dan toko lampu ini dijaga oleh seorang pria misterius berkacamata hitam. 여기 조명 가게엔 다양한 사람들이 옵니다. 어떻게 오시게 된 겁니까? 나도 같은 질문을 했었죠. Dan siapapun yang datang ke toko lampu tersebut merupakan arwah-arwah baik yang sudah meninggal maupun arwah yang masih di ambang kematian atau arwah koma. Kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya roh-roh ini tuh merupakan roh-roh dari penumpang bis yang mengalami kecelakaan di suatu jembatan. Sebagian korban mengalami koma dan sebagian lainnya telah meninggal dunia, termasuk sang sopir itu sendiri. 다시 만났다고 주장한다. Penggambaran set dari drakor The Light Shop ini juga menarik ya. Alam baka itu digambarkan dalam keadaan gelap gulita, hanya tersisa satu rumah, yaitu toko lampu itu sendiri memiliki cahaya yang sangat terang dan tidak pernah padam. Dan roh-roh yang berkeliaran di sekitar toko lampu ini tuh sebenarnya mereka ini tidak menyadari kalau mereka ini adalah roh, dan dia juga tidak menyadari kalau mereka ini sedang berada di alam baka atau dimensi lain. Kenapa ini dijaga? Karena sebenarnya makna harfiah dari lampu-lampu itu tersebut adalah sebuah roh. Jadi bisa dibilang lampu-lampu ini merupakan roh yang sedang diambang kematian. Berdasarkan kesaksian para pasien yang setelah mengalami koma atau melewati masa-masa koma itu, digambarkan mereka ini sedang berada di suatu tempat
gelap, dan cahaya itu merupakan suatu harapan atau petunjuk jalan mereka untuk bisa terbangun atau tersadar dari fase komanya gitu. Nah, maka dari itu lampu dan juga toko lampu di sini merupakan bentuk metafor dari sebuah harapan dan juga jalan keluar bagi para arwah di situ. Oke, jadi setiap arwah yang datang ke toko lampu tersebut tidak boleh sembarangan memegang lampu. 아무거나 만지지 마시고요. Apabila roh itu menemukan lampunya, maka lampu tersebut semakin terang dan roh tersebut akan kembali ke dunia nyata dan pasien akan tersadar kembali. 너의 빛을 찾아. 그래야 이 골목길을 벗어날 수 있어. 앞으로는 보지 말자. Begitu sebaliknya, jika lampu itu padam atau pecah, maka itu artinya sang jasad pemilik roh tersebut akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini ada scene yang menarik serta menguras emosi itu antara Yunjun dan ibunya, hubungan antara ibu dan juga anak, dimana mereka berdua ini menjadi salah satu korban kecelakaan di bis tersebut, dan sang anak ini terbaring koma, sedangkan sang ibu berakhir meninggal dunia. Si Yunju ini tuh tidak menyadari kalau dia ini sedang koma gitu, karena di drama tersebut si Yunju ini kan digambarkan seorang pelajar yang sedang bersekolah, dan setiap pulang sekolah dia itu selalu dititipi ibunya untuk membeli bola lampu di toko lampu tersebut. Hingga suatu ketika si Yunju ini tuh menyadari ada keanehan gitulah, kenapa setiap hari dia diminta beli lampu tapi ketika sampai rumah lampu itu justru sering dirusak atau dipecahkan oleh ibunya sendiri. 나 이제 조명 가게 못 가. 거기 가는 길 무서워서 나 못 가겠다고, 엄마. Dan ketika debat dengan ibunya, sang ibu ini rupanya di mulutnya dipenuhi buntalan kapas dan akhirnya tidak bisa bicara gitu. Dan ternyata sang ibu ini sebenarnya sudah dipersiapkan untuk kegiatan upacara pemakaman, karena sang ibu ini kan dikabarkan sudah meninggal dunia di tempat gitulah. Nah, menurut kepercayaan orang Korea, jasad yang sudah meninggal dunia ini hanya memiliki waktu 3 hari sebelum dilakukan upacara pemakaman. Nah, setelah dilakukan upacara pemakaman, sang jasad atau rohnya ini tuh lupa ingatan gitulah, memori-memori duniawinya ini akan dihapus. Jadi sang ibu ini bermaksud untuk menolong Yunju dan mendorong Yunju untuk menemukan bola lampunya gitu. Sementara sang ibu ini sudah kejar-kejar waktu karena hendak dilakukan pemakaman gitulah, karena kalau bukan ibunya siapa lagi yang mau nolong gitu. Sampai akhirnya beruntungnya si Yunju ini tuh mendapat bantuan dari arwah sang sopir, mau bertanggung jawab untuk membantu para roh pasien yang sedang koma untuk menemukan bola lampunya dan tersadar dari komanya. Beruntungnya si Yunju ini menemukan bola lampunya, walaupun sebenarnya dia sempat ingin tinggal bersama ibunya di alam baka. 엄마, 싫어. 엄마. Tapi ya akibat dari dorongan orang terkasih sang ibu, akhirnya Yunju bisa menemukan bola lampunya dan tersadar dari komanya. Nah, cerita berbeda dari sepasang dua sejoli yang ini menurut aku nggak terlalu suka sih dengan scene ini, karena kenapa harus sesama perempuan gitu lah, kan bisa lawan jenis, kenapa harus sesama perempuan? Nah, itu aku akan nggak terlalu suka sih, tapi ya sudah, ini sudah menjadi bagian dari cerita dari The Light Shop ya. Di sini ada dua sejoli, si Sun Hye dan juga pasangannya. Jaraknya cukup jauh sehingga dipandang seperti ibu dan anak, tapi ternyata mereka ini adalah sepasang sejoli. Sun Hye dan pasangannya ini tuh mereka menjadi salah satu korban juga. Nah, sang kekasih ini tuh berusaha melindungi Sun Hye dengan cara memeluk badannya, dan berakhir Sun Hye ini terbaring koma sedangkan sang kekasihnya meninggal dunia gitulah. Dan di situ kan ada scene sang kekasihnya, dia menjadi hantu yang sosoknya tinggi besar terus berambut panjang saat dia ketemu sama si Yunju itu di lorong gang gitu. 저 엄마가 빨리 오래서 먼저 가볼게요.
gitu. Nah, di alam baka si Sun Hye ini juga nggak menyadari kalau dia ini sebenarnya adalah roh gitu. Di alam baka tersebut Sun Hye ini kan sebenarnya sedang mencari kos-kosan lah. Akhirnya dia menemukan sebuah kos-kosan yang sesuai dengan budgetnya, tapi kendalanya lampunya itu sering mati. 그 문은 안 열려. Dan di situ ada sebuah ruangan misterius yang ditutup, di mana lampu itu tuh sering padam gitu lah. Selama si Sun Hye berada di kos-kosan tersebut, memang ternyata lampunya ini sering mati, dan ternyata ini adalah ulah dari sang kekasihnya itu yang sudah menjadi hantu gentayangan, bermaksud untuk mendorong Sun Hye supaya dia itu beli lampu gitu lah. Tapi ternyata pesan ini tuh tidak tersampaikan kepada Sun Hye. Ya Sun Hye sih cuek-cuek aja, hingga suatu akhirnya si Sun Hye ini tuh sadar kalau dia ternyata adalah arwah koma, dan teringat kejadian kecelakaan bus tersebut. Mendapat pesan itu dari sang kekasih untuk membeli lampu gitulah, dan dia akhirnya pergi ke toko lampu dan menemukan bola lampunya. Ketika dia menyentuh bola lampunya itu sebenarnya dia sedang berada di fase hampir tersadar dari koma. Tapi ternyata keinginannya adalah tetap tinggal bersama sang kekasih di alam baka tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk memecahkan bola lampunya dan berakhir meninggal dunia. Dia adalah sosok laki-laki pemburu hantu yang mana tugasnya ini adalah memburu roh-roh gentayangan yang masih terikat dengan bumi dan membantunya untuk menyeberang ke akhirat itulah. Sosok dari Ghostbuster ini digambarkan seorang laki-laki misterius dan memakai kacamata hitam, ya mungkin hampir sama kayak Men in Black gitulah. Tujuannya adalah menolong arwah-arwah gentayangan ini supaya bisa terurai sempurna dan tidak terikat dengan bumi, serta bisa menyeberang ke akhirat gitulah, menurut kepercayaan mereka gitu. Yang menjadi gong di drakor ini adalah karakter sepasang kekasih Hyunmin dan Ji-young. Ya, Hyunmin ini kan merupakan sosok pria kantoran biasa, dan Ji-young ini adalah perempuan, kalau nggak salah tunarungu ya. Mereka ini saling mencintai, tapi ternyata orang tuanya tidak merestui. Nah, ketika Hyunmin dibawa ke rumah sakit, sang orang tua Hyunmin ini tuh memberikan kabar kepada Ji-young kalau si Hyunmin ini dinyatakan meninggal dunia. Padahal di situ dia masih hidup atau terbaring koma. Pesan itu tersampaikan melalui WhatsApp-nya si Ji-young. Nah, setelah melihat pesan tersebut, Ji-young ini merasa bersalah dan akhirnya memutuskan untuk menyusul sang kekasih dengan cara bunuh diri atau gantung diri di rumahnya. Setelah orang tua ini membaca pesan tersebut, sang orang tua Hyunmin ini tuh menyadari kalau si Ji-young ini hendak bunuh diri. Maka cepat-cepat si orang tuanya ini mengirimkan sebuah pesan untuk mengklarifikasi bahwa si Hyunmin ini sebenarnya masih hidup gitu. Tapi sayang sekali si Ji-young ini dia sudah terikat lehernya. Dia sempat melihat pesan yang dikirimkan oleh orang tua Hyunmin, nyesel gitu kenapa dia harus melakukan bunuh diri gitu, sehingga dia memutuskan untuk sekuat tenaga melepas ikatan tali di lehernya sampai kukunya ini terlepas dari jari-jarinya gitu. Tapi ya endingnya tetap si Ji-young ini nyawanya tidak tertolong dan dia berakhir menjadi hantu penasaran gitulah. Itulah kenapa saat dia menjadi hantu atau roh gentayangan, kukunya ini tuh terbalik gitulah, dan ternyata itu menjadi sebuah cerita bahwasanya dia sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk melepas ikatannya tapi tidak berhasil. Ketika si roh Ji-young bertemu dengan Hyunmin di alam baka, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat Hyunmin mengingat dirinya. Karena di alam baka tersebut si roh Hyunmin ini tuh tidak mengenal Ji-young sama sekali. Di situ si Ji-young ini udah marah besar, frustasi gimana caranya si Hyunmin ini bisa mengingatnya kembali. Ending dari si Ji-young dan juga Hyunmin ini, si Hyunmin berhasil terbangun dari komanya, tidak ingat sama sekali apa yang sudah terjadi di alam baka. Bahkan dia tidak mengingat siapa si Ji-young. Dari situlah si Ji-young ini tuh marah besar dan frustasi karena bagaimanapun juga Ji-young ini meninggal dunia bunuh diri karena si Hyunmin. Tapi ketika Hyunmin hidup, Hyunmin tidak mengenalnya sama sekali. Menjadi suatu alasan kalau si Ji-young ini menjadi roh yang penasaran gitu. Dan endingnya juga agak serem ya, karena Ji-young ini berusaha menghantui si Hyunmin dengan cara apa? Dengan cara naik ke kursi rodanya dan memegang kepalanya.
So itulah pembahasan terkait dengan drama Korean Toilet Shop. Di sini ada dua tempat yang ikonik, yaitu toko lampu dan juga ruang ICU. Di mana toko lampu ini merupakan penggambaran gerbang hidup dan mati di alam baka, sedangkan ruang ICU yang dijaga oleh Park Bo Young ini penggambaran gerbang hidup dan mati tapi versi dunia nyata. Endingnya ini juga menjadi plot twist. Menjaga toko lampu itu ternyata adalah orang tua dari ibunya Hyunju. Flashbacknya ini kan si Ju Ji Hoon di karakter tersebut diceritakan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan gitulah, dan dia beserta anaknya terjebak di suatu reruntuhan gitulah. Anak, yaitu si ibunya Hyunju, dia berhasil selamat, tapi ternyata sang ayah yang diperankan oleh Ju Ji Hoon ini berakhir meninggal dunia. Ketika di alam baka ternyata sang anak, yaitu ibunya Hyunju, dia mengenali sosok ayahnya melalui sebuah permen gitulah, dan di situ terjadi momen yang sangat mengharukan. Sang anak dengan sang ayah akhirnya bertemu di alam baka gitu. Di situ aku juga nangis banget ya melihat scene itu. Dan plot twistnya lagi di drakor ini tuh sebenarnya toko lampu yang dijaga oleh Ju Ji Hoon ini ternyata nggak cuma satu, tapi ada banyak toko lampu di situ yang saling terkoneksi satu sama lain. Ini tuh kayak satu toko lampu bertanggung jawab untuk mengelola atau menampung roh-roh yang berada di sekitarnya. Di re-explain juga di endingnya kalau di situ digambarkan ada seorang pria yang mengantarkan sebuah box berisi banyak lampu yang masih terang. Setelah itu artinya tandanya adalah banyak orang yang mengalami koma di saat itu. Dan ya itulah pembahasan terkait dengan The Late Shop, drakor yang menurut aku bagus banget. Drakor horor yang nggak sekedar horor tapi juga syarat akan makna. Dan ini contoh drakor dengan logik yang bagus, penggambaran alam baka dan juga penggambaran hidup dan mati yang digambarkan secara epic dan secara simple gitu lah, menurut kepercayaan orang-orang Korea di sana gitu. So itu aja pembahasan aku kali ini. Thank you so much yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, so itu dia. Bye bye. Kita tunggu video selanjutnya.